Saya lanjutkan lagi dua sisi, saya ke Prof. Musni. Prof. Musni tadi, Bu Retno juga menyebutkan kalau sebenarnya korban itu takut untuk speak up. Yang kedua, dari keluarga tidak sedikit yang menganggap kalau udah menjadi korban itu aib. Nah, Ya. ini malah justru sudah seperti Bung Reza bilang, sudah jatuh tertimpa tangga untuk membicarakan, untuk menyuarakan apa yang menjadi beban mereka juga sangat sulit ternyata. Masyarakat belum tentu menerima. Ya. Pertama, kita melihat dari sisi masyarakat. Masyarakat kita itu kan ada yang memang ini apa? Hidden culture. Jadi ada budaya mereka itu mau menutupi apa yang mereka alami. Walaupun itu karena malu kan, malu yang seperti itu. Dan ini banyak terjadi di masyarakat kita. Tapi kasus seperti ini sebenarnya nggak boleh kita sembunyikan. Kita harus laporkan kepada aparat, kemudian diselesaikan di lingkungan di mana kita berada. Tapi ini juga masalah. Karena dalam hukum kita itu untuk mengatakan orang itu bersalah harus ada dua bukti kan. Bukti tertulis dan ada yang menyaksikan. Padahal kasus seksual ini tidak pernah orang bisa membuktikannya. Nah, kenapa ini ramai sekali terjadi? Dan ini bukan hanya sekarang. Itu tahun 1999 sampai 2002 itu kan sudah ada hasil penelitian di Jogja itu. Dua lembaga yang melakukan penelitian. Satu lembaga studi cinta dan kemanusiaan bekerja sama dengan satu pusat pendidikan dan humaniora. Mereka melakukan penelitian 16 kampus di Jogja itu, dan akhirnya dengan responden itu 1660 itu ditemukan 97,05% itu rata-rata mereka itu tidak gadis lagi, tidak perawan lagi. Jadi artinya ini kebiasaan melakukan hubungan seksual itu sudah terjadi sebegitu luas di masyarakat kita. Tetapi masyarakat kita ini seolah tidak mau tahu, itu karena mereka merasa tidak terganggu dengan diri mereka itu. Jadi ada permisif, sikap permisif yang terjadi di masyarakat kita itu. Dan ini terus berulang dan terulang. Dan yang memprihatinkan kita, tidak ada upaya untuk mengatasi masalah ini. Membiarkan begitu saja. Nanti sekarang ini kita rame, sebentar lagi lupa semuanya, data kasus baru lagi. Seharusnya itu ada pengawasan yang begitu ketat. Misalnya di ruang-ruang di kampus, di sekolah itu ada CCTV dipasang di situ. Hingga tidak ada dosen, tidak ada guru yang mengelak. Saya tidak melakukan apa-apa. Kalau dia mengatakan dia mengelak, tidak melakukan apa-apa, akhirnya korban anak itu sendiri. Kan anak itu tidak bisa membuktikan dua bukti tadi ini. Akhirnya korban, dia lapor ke aparat, dia akan disalahkan. Lapor ke sekolah, dia akan disalahkan. Nah, ini harus kita lakukan pengawasan yang sangat ketat. Di pesantren harus dilakukan pengawasan. Kemudian di sekolah-sekolah, di kampus. Misalnya di kampus. Kampus itu ada yang namanya PA. Pembimbing akademik. Pembimbing akademik ini hanya kepintaran orang itu, kerajinan. Tapi akhlaknya itu, tingkah lakunya nggak pernah orang mempersoalkan. Nah, ini juga kelemahan yang dialami di berbagai tempat. Nah, begitu juga di masyarakat, membiarkan, tidak mau peduli dengan tetangganya, lingkungannya. Ini juga kita harus salahkan pada masyarakat. Itu benar-benar tidak mau peduli atau karena mereka ya merasa ya bukan nggak sampai ke saya urusannya atau urusan personal. Tapi kalau menurut saya itu tidak hanya peduli, mereka tidak peduli. Mereka tidak ada gunanya kalau lapor ke aparat. Tidak ada gunanya kalau lapor ke tokoh masyarakat apa. Kembali lagi dua bukti tadi itu. Tindakan seksual, perbuatan seksual itu tidak pernah akan bisa dibuktikan. Kecuali ada CCTV yang dipasang di mana-mana. Itu pun juga orang bisa mengelak. Ini tidak bisa dibuktikan, mungkin orang lain dan sebagainya. Jadi ini hal yang harus dilakukan. Akhirnya yang menurut saya, yang paling penting kita lakukan di sini adalah pencegahan. Pencegahan itu jauh lebih penting. Tapi seluruh masyarakat itu, semua kita itu harus terlibat bagaimana mengatasi satu persatu. Jangan panas-panas tai ayam. Sekarang ini ramai dibicarakan, setelah itu lupa lagi dan akhirnya datang lagi kasus baru, kemudian ramai lagi kita. Jadi ada solusi jangka panjangnya harus jadi begitu pikiran itu, jadi tidak cukup dengan undang-undang. Menurut saya undang-undang pornografi itu sudah cukup bagus, banyak sekali hal-hal yang dilakukan. Tapi kembali lagi manusianya, kita ini jangan sampai
seperti orang mengatakan kita ini sudah bobrok moral, nggak memperhatikan lagi moralitas. Padahal moral itu sangat penting, akhlak itu sangat penting. Nah, suatu bangsa yang akan jaya itu manakala mereka mempertahankan moralitas mereka untuk kebaikan mereka bersama. Prof, ini bicara moral, tadi akhlak segala macam. Terus tadi bilang sekolah-sekolah harus dipasangkan CCTV. Mungkin orang-orang nggak berpikiran kalau sekolah, Bunda Neng, jadi tempat pelaku atau predator seksual malah bisa berbebas dengan leluasa seperti Bu Retno bilang, banyak blank spotnya di sekolah di situ. Apalagi dong yang harus bisa dipercayakan oleh orang tua? Bagaimana orang tua bisa percaya menitipkan anaknya ke institusi pendidikan? Nah itulah, jadi dalam hal ini tentunya lembaga pendidikan itu sendiri atau masyarakat di mana lembaga pendidikan itu berada. Itu memang tidak bisa kita tidak katakanlah masyarakat tidak mempedulikan. Terutama di sini tentunya pertama pemerintah, ya kan, pemerintah pusat di sini, pemerintah daerah. Nah masyarakat memang di sini masyarakat itu ada kewajiban. Ini ada di dalam pasal 25 dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Di masyarakat ada kewajiban. Kewajiban seperti apa? Ya, di sini mungkin kalau boleh saya bacakan. Jadi kewajiban dalam tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Nah ini perlindungan anak itu kan diantaranya kejahatan seksual di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Mungkin ini Ibu Retno dan Pak Reza yang lebih tahu karena beliau-beliau ini berkecimpung di perlindungan anak. Itu disebutnya tuh kejahatan seksual loh. Bukan kekerasan seksual ada dalam pasal 76 ya, 76D dan E kalau tidak salah di situ. Lainnya kejahatan seksual. Nah di sini orang tua bagaimana? Orang tua mempercayakan kepada lembaga pendidikan, entah formal atau informal. Tentunya hal ini melihat dari orang yang katakanlah lembaga atau pimpinan dari lembaga itu yang dipercaya. Kalau misalkan lembaga itu, pimpinan dari lembaga itu tidak bisa dipercaya, nggak mungkin lah. Nah untuk bisa dipercaya bagaimana? Tentunya tadinya kan juga, wah ini orang bisa dipercaya, menjamin lahir batin katakanlah seperti itu, ya kan? Tapi parameter ukurannya apa, Bunda? Kan agak bingung juga kita kan. Nah dalam hal ini tentunya, disinilah kita tidak bisa juga ya, masyarakat ini lagi-lagi masyarakat tidak bisa seperti hanya maaf kasus di Bandung seperti itu. Entah benar atau tidak, katanya masyarakat tidak tahu. Saya juga agak heran kok masyarakat tidak tahu ya. Nah hal ini saya mengharapkan masyarakat jangan sampai tidak tahu tentang hal itu. Tentunya di sini kalau katakan lembaga pendidikan itu yang memang berniatnya itu adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk membina keimanan dan ketakwaan dan akhlak mulia, tentunya tidak bisa lepas juga dari masyarakat. Ibu-ibu pengajian di kampung saja melibatkan masyarakat kok. Apalagi pendidikan untuk anak-anak masa depan bangsa. Tentunya keluarga yang percayakan di sini, tentunya juga bukan keluarga yang percaya begitu saja tanpa penilaian. Nah, penilaian yang diketahui oleh keluarga. Tapi mungkin agak susah juga, Bu Retno. Seperti Bu Retno bilang, ada akses yang agak sulit ya untuk kasus di Bandung misalnya. Orang tua atau keluarga sulit untuk mengakses ke anak-anak di pesantren gitu ya. Sehingga itu tidak boleh, itu tidak boleh terjadi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Bahkan Undang-Undang HAM harus ada akses dari orang tua untuk bertemu langsung dengan anak yang dididik di lembaga pendidikan tersebut. Tidak boleh memutuskan hubungan begitu saja. Tidak boleh. Karena di sini orang tua harus tetap ada hubungan kontak dengan anak kandungnya. Nah, yang dititipkan di dalam lembaga tersebut. Dalam hal ini orang tua bisa menuntut ya, Bu Retno, kalau ingin meminta akses ke anak-anak mereka di boarding school, misalnya di pesantren yang harusnya memang orang tua jeli ya. Artinya ketika memilih menitipkan anak-anaknya di sebuah sekolah boarding school maupun pondok pesantren yang juga boarding school seperti itu, harusnya kan lihat rekam jejak, datang, lihat aturannya, bagaimana mereka bisa akses anak-anak. Kalau nggak boleh pakai handphone, apakah ada akhir pekan anak-anak boleh menggunakan? Terus kapan mereka bisa datang? Apakah setiap saat? Nah ini yang kadang-kadang masyarakat kita ya percaya gitu, atau letaknya jauh sehingga karena kesibukan tidak bisa. Nah ini juga ya artinya harus ada, menurut saya orang tua ini juga harus ketika pengasuhannya dipindahkan ke sebuah lembaga pendidikan, dia tidak lagi mengasuh, maka
dia harus meluangkan waktu sebenarnya untuk anak-anak, memastikan anaknya baik-baik saja, kurang apa, butuh apa, atau mungkin anaknya mau cerita selama ini tapi karena nggak boleh pegang handphone, nggak bisa menceritakan gitu. Itu sebenarnya penting, dan jangan mau sebenarnya memasukkan ketika tadi kesulitan mengakses. Nah itu harusnya dilaporkan ke misalnya kalau ini kan di bawah Kementerian Agama, ya harusnya ke Kementerian Agama. Jadi orang tua juga harus teredukasi kalau menitipkan Betul. anak ke sekolah yang Ya. seperti pesantren atau Betul. boarding school ini harus tetap minta akses, harus tetap aware Oh gitu iya, ya. betul. cara Dan menyerahkan. kan kita harus memastikan anak kita baik-baik ya ketika pengasuhnya tidak berada di kita tapi sudah kita pasrahkan. Kan tidak hanya memasrahkan, tapi kita juga harus melakukan pengawasan memastikan anak kita memang baik-baik Oke, saja gitu. Mungkin Baik. boleh saya tambahkan Hah? sedikit saja, Ya. Ibu Retno. Silakan. Saya pengalaman pribadi, Bu Retno, saya sejak umur 12 tahun sudah merantau di Jogja dulu. Saya tinggal di asrama bukan asrama boarding school begitu, bukan. Hanya di sana tuh di Jogja itu memang ada tempat-tempat untuk anak-anak pelajar begitu. Itu ada peraturan ketat. Peraturan ketat, kita hanya bisa menerima, asrama itu tidak campur, memang perempuan semua. Kalau saya perempuan semua begitu kan. Kapan kita bisa menerima tamu, dan tentunya di sini ada kontak juga dengan orang tua. Tetap ada. Lalu itu ya. masyarakat setempat, kebetulan saya tinggal di daerah Kauman di Yogyakarta itu di Jalan Gejen gitu kan. Itu memang lingkungan di belakang asrama saya itu ada musola. Jadi kami lingkungan itu, masyarakat itu memang mengawasi kami, menjaga kami begitu. Jadi Nah kepedulian seperti jadi juga masyarakat memang dibutuhkan. sangat, orang tua walaupun saya itu jauh, orang tua saya di Banten, saya sekolah di Jogja, tapi komunikasi jalan terus. Jadi antara orang tua saya dengan ibu asrama, katakanlah begitu, itu ada komunikasi. Oke. Nah jadi kami betul-betul dijaga, misalkan untuk jalan-jalan ke Malioboro, itu ditemani oleh ibu asrama begitu, atau oleh putrinya. Nah seperti itu kami dulu, jadi alhamdulillah. Jadi benar-benar jangan menyerahkan 100% akses begitu ya ke tempat lembaga pendidikan. Kami juga mengundang Mirsa Anda untuk ikut bergabung berdiskusi dengan kami untuk menyampaikan pendapat dan suara Anda di nomor telepon yang tertera di layar kaca kami. Kita akan lanjutkan dua sisi usai jeda sesaat lagi.